duren aja mau kepleset. Dan punggung saya pegel banget. Astaga. Siapa yang tidak mengenal eksotisme budaya suku Baduy, salah satu suku yang paling ketat menjaga kemurnian tatanan adatnya. Namun di balik nama besarnya yang melegenda, tersimpan kisah miris perjuangan masyarakat Baduy untuk bertahan hidup di tengah gempuran modernitas dan arus wisata. Sayangnya, warga Baduy seakan harus berjuang sendirian, sembari tetap menjaga nilai-nilai adat leluhur. Kali ini, tim Indonesiaku mengajak Anda menyambangi Desa Keboncau, Kecamatan Bojongmanik, Kabupaten Lebak, Banten. Desa ini menjadi salah satu gerbang menuju wilayah Baduy. Akses jalan yang buruk menyambut kami. Jalan inilah yang harus kami lalui untuk menuju wilayah Pos Nangerang. Ya pemirsa, saya sudah sampai di Pos 5 yang tepatnya berada di Desa Keboncau, Kecamatan Bojongmanik, Lebak, Banten. Pos 5 ini merupakan salah satu gerbang menuju Baduy Dalam yang sudah ada beberapa tahun lalu. Dan sebenarnya Pos 5 ini merupakan akses terdekat untuk menuju Baduy Dalam. Bagaimana kelanjutannya? Tetap di Indonesiaku. Halo Kang. Saya dengar kalau Pos 5 ini merupakan akses terdekat menuju Baduy Dalam ya? Iya. Kalau gitu boleh dong saya diantar ke sana ya nanti? Iya, boleh. Ayo, mau sekarang. Boleh, ayo. Matang hiji. Kami harus menempuh perjalanan dengan sepenuhnya berjalan kaki. Motor, apalagi mobil, dilarang memasuki wilayah ini. Bersama beberapa warga Baduy Dalam yang juga membantu kami sebagai porter, kami pun menuju Kampung Ciemes yang merupakan wilayah Baduy luar. Akses jalan menuju Baduy Dalam ini berupa jalan setapak yang terbuat dari tumpukan batuan terjal. Lumayan, masih jauh. Hebatnya, meskipun tidak menggunakan alas kaki, warga Baduy Dalam ini begitu lincah mengayunkan langkah. Padahal beban berat tersemat di pundak mereka. Saya pun tertantang mencoba merasakan apa yang mereka rasakan. Kelihatan capek deh. Gantian boleh bawa tasnya sini. Mati kalau nggak kuat, main lagi. Oke. Memang terlihat mudah untuk mereka, tapi ternyata sangat sulit untuk saya. Baru beberapa menit berjalan mendaki, nafas saya sudah mulai tersenggal. Semangat. Masih jauh ya, Kang? Apalagi medan berbatu yang kami lalui ini terus menanjak dengan kemiringan hampir 70 derajat. Hai. Ya. Tunggu sebentar. Iya, ayo. Capek banget. Boleh gantian nggak ya? Boleh. Bawa tasnya. Ya, boleh. Terima kasih, Kang. Ya.
Sepanjang jalan yang kami lalui cukup banyak simpangan jalan setapak. Bila kami menjelajah tanpa pemandu yang hafal, seluk-beluk belukar dan jalan setapak, bisa-bisa kami salah jalan dan tersesat. Perjalanan kami akhirnya sampai di Sungai Ciujung, sungai pembatas antara Baduy luar dan Baduy dalam. Beberapa ratus meter ke depan, kami sudah tidak boleh lagi merekam gambar. Namun, saya terkejut saat hendak melintasi jembatan Muhara ini. Kondisi jembatan ini tampak rapuh dengan sejumlah bambu yang sudah retak. Kondisi ini tentu akan membahayakan siapapun yang melintasinya. Sedangkan perjalanan tadi adalah jalanan yang dilewati oleh masyarakat Baduy untuk mengangkut hasil panen. Ironinya, Baduy ini merupakan ikon wisata Kota Lebak, seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, terutama infrastruktur. Ya, hingga kini pembangunan dan perbaikan jembatan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat Baduy sendiri. Sekali perbaikan, warga Baduy bisa menghabiskan sekitar 10 juta rupiah, termasuk untuk menggelar upacara adat. Awas Kang! Dengan menyeberangi Sungai Ciujung, kami menuju lokasi pengambilan bambu. Kang, saya boleh coba potong nggak bambunya? Oke. Benerin ya Kang kayak gini. Bambu untuk memperbaiki jembatan biasanya didapatkan di lahan milik warga. Sebatang bambu dihargai Rp25.000. Untuk membuat satu jembatan penuh, dibutuhkan sekitar 70 batang bambu. Bambu yang sudah ditebang kami arahkan ke sungai untuk kemudian dihanyutkan mengikuti aliran arus sungai. Jalur sungai ini memang sering dimanfaatkan warga Baduy sebagai jalur transportasi setelah menebang kayu atau bambu. Dialunkan seperti ini, mereka bisa bawa bambu 15-30 gelondongan ya Kang? Bisa. Nah, makanya 50 juga bisa. sampai berapa? 50. Sampai 50 juga bisa. Jadi mengalunkan bambu ini memudahkan sekali. Iya. Karena lewat darat susah. Ya, bawahnya. lebih berat dan jumlahnya bisa lebih sedikit kalau lewat darat. Sampai di tujuan, pekerjaan lainnya sudah menunggu. Bambu-bambu sepanjang lebih dari 10 meter, seberat lebih dari 30 kg ini harus segera dinaikkan dari sungai. Sebelum dipasang dalam rangkaian jembatan, bambu harus dihaluskan dengan golok agar tidak ada lagi ruas bambu yang tajam. Karena hampir semua penduduk yang melintas tidak mengenakan alas kaki. Ini bambunya lagi dipotong sama Kangnya ujungnya. Karena kita udah ukur dari ujung sana sampai ujung sini dan ukurannya udah pas. Sekarang kita mau pasang, dimasukin ke sini dan dikencangkan dengan talinya. Kami pun mulai mengganti bambu yang rapuh dengan bambu yang baru. Bambu itu disisipkan di antara simpul talinya. Perbaikan rutin jembatan biasanya dilakukan setahun sekali secara bergotong royong. Perwakilan warga dari Baduy dalam dan luar ikut serta dalam perbaikan. Kini, total ada 9 jembatan bambu yang menjadi batas wilayah Baduy dalam dan Baduy luar. Setelah jembatan dirasa kuat, kami kembali turun ke sungai, mengambil batu-batu untuk perbaikan jalan. Sungai Ciujung sangat penting bagi warga Baduy. Terletak di sebelah selatan, sungai ini punya beberapa anak sungai seperti Sungai Cibeo dan Cisimet.
Sungai ini membelah sebagian besar kampung Baduy, lalu mengalir melintasi ibu kota Kabupaten Rangkas Bitung hingga bermuara di pantai utara Laut Jawa. Sungai ini pula yang menjadi sumber air utama warga Baduy. Demi menjaga kelestarian sungai ini, tradisi dipegang teguh dengan melarang semua penggunaan bahan kimia seperti sabun, pasta gigi, atau sampo yang bisa mengotori sungai. Batu-batu dipilih yang seukuran agar bisa tertata rapi nantinya. Boleh bantu Kang, tolong. Iya. Tarik. Wah. Capek banget ternyata. Mungkin kelihatannya mudah ya dari tadi cuman giring-giring batu, tapi mangkul batu satu aja saya udah capek. Gimana Akangnya yang sampai 2, 3 cukup melelahkan. Sekarang batunya kita bawa kemana Kang? Untuk ke jalan sana ya? Oke. Setelah terkumpul, batu-batu ini harus dipanggul ke lokasi pembuatan jalan yang berjarak sekitar 500 meter. Tidak cuma sekali jalan, tapi berkali-kali. Jalur Nangerang ini terkenal rawan lumpur dan licin, terutama di musim hujan. Ironisnya, semua proses ini dilakukan masyarakat Baduy tanpa bantuan pemerintah sama sekali. Padahal setiap tahun mereka taat membayar pajak seperti warga negara Indonesia lainnya. Tapi untuk memenuhi segala kebutuhan, mereka seakan berjalan sendirian. Kang, sebenarnya masyarakat Baduy sendiri ini bayar pajak nggak sih? Bayar, biasanya rata-rata per kakak itu 20 sampai 25, kadang-kadang tergantung ininya sih. Jadi kita tetap bayar pajak per tahun 20 atau 25. Itu sistem pembayarannya gimana biasanya, Pak? Biasanya kan kami sistemnya secara lisan, terus kami biasanya pajak itu dikumpulin di toko adat, dari situ biasanya dikasih ke kades. Oh gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya seharusnya dapat pemerhatian lebih ya soal perbaikan jalan kayak gini. Iya betul, harapan kami sih seperti itu. Memang kita juga bayar pajak, mungkin sebaliknya pemerintah juga ada perhatian lebih lah untuk masyarakat Baduy sendiri, termasuk khususnya untuk jalan sih, khususnya di Batu, seperti akses mudah untuk mengangkut hasil bumi. Masyarakat Baduy memang mengandalkan hasil ladang untuk menghidupi keluarga. Mulai dari padi huma, pisang, kencur, jahe merah, hingga durian menjadi hasil pertanian andalan Baduy. Istimewanya, durian Baduy tumbuh liar dan rata-rata sudah berusia puluhan hingga ratusan tahun. Kang Jamidi dengan cekatan memanjat pohon durian setinggi 30 meter itu tanpa alat pengaman sama sekali. Sebenarnya tadi saya mau coba naik ke pohon durian ini, cuman kalau di Baduy ini ya Kang, perempuan itu tidak boleh naik. Karena yang biasanya metik durian matang di atas adalah laki-laki gitu ya Kang. Tinggi banget ya Kang, 30 meter ini ya Kang? Ada 30 meteran, karena ini udah tua banget. Oh, wah akangnya udah biasa, udah di atas aja itu akangnya. Hebatnya, kawasan Baduy tercatat sebagai penghasil durian terbesar di Provinsi Banten. Sebatang pohon durian seperti ini bisa menghasilkan 400 hingga 500 buah durian pada puncak musim panen di bulan Januari sampai Maret. Selepas memanen, kami harus memanggul durian ke kampung terdekat untuk menjualnya. Meskipun rata-rata harga durian di pasaran
berkisar antara Rp25 hingga Rp70.000 per butir, tapi warga Baduy hanya menerima setengahnya saja. Itu sudah termasuk ongkos borongan memanen, mengangkut, dan ongkos angkut durian. Sungguh harga yang terlalu murah untuk proses yang berat ini. Akses jalan yang buruk bahkan tak jarang membuat hasil bumi Baduy gagal dijual dan membusuk. Apalagi para pengepul enggan mendatangi pos ini dengan keharusan berjalan kaki. Saya bawa 2 durian aja mau ke pasar. Dan punggung saya pegel banget. Ini bahaya sekali loh, Kang. Pertanian di Baduy karena jarak tempuhnya jauh, lalu jalan rusak, ketika hujan itu ada hambatan untuk mengangkut dijual ke pasar gitu. Tentu apalagi kita misalkan selama ini kan mengandalkan dari hasil bumi misalkan di Baduy kencur, jahe, terus hasil buah-buahan misalkan. Kan kalau jalannya rusak, kalau jauh itu terhambat gitu. Bisa aja misalkan dari Baduy Dalam Cibiaya dibawa ke Binong. Karena nunggu pendatang, nunggu mobil ngangkut dari Binong ke sananya, ada gangguan jalan rusak, ketika hujan, jalan nggak lancar, artinya kan bisa terganggu gitu. Misalkan durian atau itu kan kekuatannya nggak lama tuh. Gitu. Seminggu tidak dijual aja bisa telat, ya busuk gitu. Pasti ya dampaknya kerugi, dampaknya tidak berputar untuk ekonomi. Berkali-kali meminta perhatian pemerintah, sayangnya tanggapan tak kunjung datang. Kalaupun ada sedikit respon, realisasinya yang tak kunjung jadi dan hanya tinggal janji. Bantuan ya, jadi setiap ada kunjungan, baik itu dari pihak pemerintah ataupun misalkan dari pihak swasta, kami selalu mendorong untuk yang namanya bangunan atau bantuan dari pemerintah mengenai akses jalan atau yang lainnya fasilitas, misalkan seperti tempat buang air ataupun yang lainnya. Realisasinya kadang-kadang ada yang merespon, ada yang misalkan cuman misalkan hanya sebatas mungkin kunjungan-kunjungan, tapi alhamdulillah semuanya direspon secara baik, tinggal pelaksanaannya aja yang belum. Ratusan tahun sudah warga Baduy mendiami kawasan adat Desa Kanekes di lereng Pegunungan Kendeng, Selatan Banten. Nama Baduy diyakini terkait dengan nama Sungai Cibaduy atau Gunung Baduy. Senantiasa hidup sebagai komunitas adat yang solid dan menjauhkan diri dari modernitas, era baru harus mereka hadapi di akhir tahun 80-an. Ketika itu, Desa Kanekes mulai dibuka sebagai destinasi wisata, dikuatkan lagi dengan Perda Kabupaten Lebak nomor 13 tahun 1990 tentang pembinaan dan pengembangan lembaga adat Baduy. Saat itu, Kampung Ciboleger di Desa Bojong Menteng dibuka pemerintah sebagai gerbang masuk wilayah Baduy. Terminal Ciboleger menjadi pemberhentian terakhir semua moda transportasi dari kota Rangkas Bitung yang berjarak sekitar 40 km. Sejak saat itu, gelombang wisatawan mulai berdatangan. Tahun 2019 saja, Dinas Pariwisata Lebak mencatat 42.000 lebih wisatawan domestik dan 54 wisatawan mancanegara telah berkunjung ke Baduy. Sejak dulu, semua pakaian masyarakat Baduy ditenun sendiri. Bahkan tenun Baduy kini menjadi cenderamata bagi para wisatawan berupa kain, sarung, dan juga baju pangsi. Peralatan tenun Baduy disebut pakara atau raraga yang terbuat dari bambu dan kayu. Pada alat ini terdapat golebak atau tempat benang, kincir untuk mengantarkan benang ke pajal atau tempat gulungan benang, serta sisir untuk mengendalikan susunan benang dan merapatkan hasil tenunan.
Selembar kain tenun biasanya diproduksi selama 4 hingga 7 hari dan hanya boleh dilakukan oleh kaum perempuan. Mungkin ini kelihatannya mudah ya, tadi pas saya lihat ibunya nenun, katanya kayak enak, gampang, tapi setelah saya praktekin, ini ternyata susah dan cukup pegel kalau nggak biasa, karena ini nahannya pakai, apa ini Bu, pinggang ya Bu? Ya, pakai pinggang. Larangan menggunakan bahan kimia tetap dipegang teguh hingga saat ini, sehingga masyarakat Baduy masih menggunakan bahan alami sebagai pewarna kain. Warna biru diambil dari daun tarum, kuning dari daun putri malu, kuning gading dari kulit pohon rengrang, dan coklat dari pohon mahoni. Semua bahan pewarna harus direndam semalaman lalu direbus selama minimal 2 jam. Air rebusan ini lalu disaring dan didinginkan. Baru kemudian benang yang tergulung direnggangkan terlebih dahulu agar warna bisa cepat meresap merata. Proses pencelupan pun sangat sederhana. Benang-benang ini cukup dicelupkan dan dikucek berulang kali sampai warna yang diinginkan muncul. Jadi untuk mendapatkan warna yang lebih pekat, harus melakukan pencelupannya itu minimal 5 kali. Setelah itu, benang ini tinggal diangin-anginkan untuk nanti dicelup kembali. Sebelum pandemi, biasanya ratusan lembar kain tenun seharga 100 hingga 700 ribu rupiah laku terjual. Tapi kini, berhasil menjual 4-5 potong kain saja harus mereka syukuri. Ya, sementara ini untuk penjualan hasil tenun di Baduy memang masih kesulitan. Jadi harapan saya untuk pemerintah agar lebih peduli lagi terhadap UMKM khususnya di suku Baduy. Jadi saya kira sih cara yang paling efektif itu lebih ke pengarahan cara menjual. Jadi kayak program entah itu program penjualan online atau apa, kan sekarang juga udah banyak banget alat canggih yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan penjualan. Bisa mensejahterakan juga ya. Selain menenun, warga Baduy juga piawai membuat berbagai kerajinan, mulai dari gelang sampai tas khas Baduy yang disebut tas koja. Bahan utamanya adalah kulit pohon terep yang ternyata susah-susah gampang ditemui. Jumlahnya memang melimpah, tapi saat mencarinya, kita harus membuka jalur baru di tengah hutan. Nah itu dia terapnya tuh, itu pohonnya. Mana? Oh ini. Saya sampai kelilipan. Terus nanti kalau ini udah dipotong, tunasannya biasanya tunggu berapa lama, Kang? Sampai ke diambil ada 6 bulanan. 6 bulan tunggu tunas baru gitu ya. Kalau gitu kita sampai ke mulai diambil lagi itu ada 6 bulan. Oh gitu. Ini kita akan potong yang ini. Iya, potong yang gede ini. Pokoknya udah segede gini, ini bisa diambil kulit. Oke, kalau gitu langsung aja. Ya. Kulit pohon terep yang sudah dikumpulkan harus dikupas bagian luarnya, lalu dijemur hingga kering. Setelah itu baru dijadikan serabut dan diulir sedemikian rupa hingga membentuk tali yang bisa dianyam. Sekarang abis ini kita mau ngapain, Kang? Habis ini kita bersihkan dulu, karena ini kan masih ada kulit luarnya. Oh gitu. Ya. Oke, langsung aja kita bersihin ya. Ya. Menggunakan alat pintal dari kayu, tali dari kulit terep mulai dirangkai hingga berbentuk. Jelas perlu skill yang mumpuni dan tangan yang terlatih untuk mengerjakan semua pekerjaan ini. Aneka kerajinan yang cantik ini dijual antara 5 hingga 70 ribu rupiah. Seperti catatan penjualan tenun, penjualan kerajinan juga jauh merosot. Kalau biasanya 10 juta rupiah bisa dikantongi dalam sebulan, kini hanya bisa mensyukuri kurang dari 400 ribu rupiah saja per minggu. Jadi diambil
Warga pun tidak muluk-muluk mengharapkan uluran tangan pemerintah. Hanya bantuan untuk pengarahan penjualan yang mereka butuhkan. Tapi itu pun hingga kini belum juga kesampaian. Meski kini warga Baduy luar telah banyak bersentuhan dengan dunia luar, mereka tidak pernah melupakan kewajiban adat mereka. Salah satunya adalah berladang. Ya, berladang adalah salah satu kewajiban agama yang wajib dilakukan oleh setiap keluarga Baduy, baik luar maupun dalam. Mereka juga wajib menyimpan padi hasil panen di lumbung yang disebut leit. Bagi masyarakat Baduy, padi adalah hasil bumi yang tidak boleh diperjualbelikan. Sehingga sepanjang sejarah, mereka tidak pernah mengalami rawan pangan. Setiap keluarga Baduy kini rata-rata mengolah 1 hektar lahan. Namun terus bertambahnya jumlah keluarga memunculkan masalah baru. Dari total 5.100 hektar wilayah adat Baduy, kurang dari 1% yang digunakan untuk pemukiman. Tapi 2.500 hektar wilayah mereka adalah hutan larangan yang terlarang ditebang pohonnya. Alhasil, wilayah berladang pun semakin sempit. Warga kemudian meminta bantuan pemerintah untuk memberikan hak guna usaha bagi warga Baduy yang ingin berladang di luar wilayah Baduy. Yang jelas untuk lahan butuh, untuk lahan kekurangan karena penduduk Baduy beda dengan dulu. Dulu mah hanya beberapa, sekarang mah kan udah hampir 12.000 sekian gitu. Artinya tanah wilayah Baduy kan sedikit. Nah, artinya harus ada persiapan, ada kebijakan, ada dari berbagai pihak, tentunya perhatian pemerintah, pemerhatian pemberi penentu dan pemerhati juga yang tentunya bisa membantu Baduy gitu. Lagi-lagi pemerintah menyatakan telah menyiapkan solusi, tapi sayang belum terrealisasi. Kami sudah menyampaikan ada tanah HGU ya, termasuk juga ada yang Banten Preanger ya, sama Perum, Perhutani kami sudah menyampaikan itu. Tetapi memang sampai saat ini belum ada realisasinya, karena kewenangannya itu bukan di pemerintah daerah. Oh begitu. Memang di Lebak ini banyak hutan, banyak perkebunan, tapi kewenangannya ada bukan kewenangan di pemerintah daerah, tetapi kewenangan di kementerian, ya di Perum, yaitu Perum Perhutani di bawah Kementerian LHK, kemudian di bawah Kementerian BUMN kan gitu, termasuk juga PTPN dan lain sebagainya, termasuk perkebunan swasta. Nah inilah jadi bukan kami berdiam diri, kami terus berupaya melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat sehingga keinginan masyarakat Baduy ini bisa segera direalisasikan gitu. Memilih bertahan hidup dengan mematuhi aturan adat, melawan deru modernisasi yang bergerak sangat cepat. Hidup di tengah kondisi yang keras ternyata tidak membuat hati masyarakat Baduy menjadi keras. Berbesar hati menerima segala keterbatasan sambil terus menantikan pemerintah merealisasikan satu demi satu janji yang telah mereka ucapkan.